Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Saya perhatikan, Bu, kawan-kawan saya yang melawan ibunya dan ibunya sakit hati, hancur, Bu, dunia akhiratnya. Dunia, Bu, hancur sehancur-hancur. Ya, Bu, ya, kalau Ibu punya anak mau melawan, cepat maafkan tanpa minta maaf. Peluk dia, cium dia. Nah, jangan melawan mama ya, nak. Kamu keluar dari perut mama dulu, nak. 9 bulan lebih kamu di sini, nak. Mama pernah terjatuh, nak, dulu di kamar mandi. Yang mama pegang perut mama, bukan pinggang mama yang patah. Ibu melupakan pinggang patah, kaki keseleo, jempol berdarah. Yang ibu lakukan spontan, ya Allah selamatkan anak. Subhanallah, itulah seorang ibu itu. Makanya luka sedikit kami hancur. Kasih ibu gak ada batasnya, kasih ayah sepanjang jalan. Sejauh-jauh ke Medan terukur 2000 km, sejauh-jauh Jakarta Semarang terukur 620 km, tapi kasih ibu gak ada. Bu, coba ibu ini. Tapi bicara agama, maaf, kita harus tegas. Maaf ya, Bu, saya nggak bisa pulang ke Jogja. Saya sekarang sudah Islam, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Nah, tolong kirim uang, nak. Kemarin rumah mama genteng pecah 18. Udah bantu. Walaupun agama lain, iya. Nah, mohon maaf. Mama ke rumah sakit, nak. Walaupun ibu kita Katolik, kirim uang. Ya, Ma, cepat ke rumah sakit ya, Ma. Nanti saya kirim uang. Karena banyak, Bu, kadang anak di Jakarta sudah Islam, ibunya Katolik di Jogja, bapaknya Protestan di Flores. Doakan mereka ya Allah, berikan petunjuk kepada ibuku agar kami sama-sama masuk surga ya Allah. Berdoa sungguh-sungguh terhadap mereka, sungguh-sungguh, ya. Baik, terus. Dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Ibu lihat coba. Bicara syukur disamakan Allah orang tua dengan dirinya, dengan Allah. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, karena kebaikan bisa dari Allah, bisa dari orang tua. Tapi kalau taat hanya kepada Allah dan Rasul, qul ati'u Allah wa ati'u Rasul. Sama orang tua hanya birrul walidain, berbuat baik, bukan taat. Ibu dengar, Bu, itu. Bersyukurlah kepadaku, kepada ibu bapamu, karena kebaikan Allah bisa dari Allah, bisa dari ayah. Kebaikan ayah menafkahkan kita, kebaikan ibu mengandung, melahirkan, menyusui kita, dan tidak ada ibu lain bisa melakukan itu. Wallahi, apa bisa ibu dimasukkan kembali ke perut orang, dikeluarkan lagi? Itu orang gila. Betul? Makanya sejahat, maaf ya Bunda, sejahat apapun orang tua ibu dulu di kampung, sezolim apapun mama kita dulu waktu kita kecil, maaf, itulah yang melahirkan kita, bukan tetangga. Oh maaf, ibu bilang gini, Pak, 3 hari saya ditinggal ibu saya, dia kawin lagi, terlunta-lunta saya dulu dengan ayah saya diambil anak angkat orang kaya di Jakarta. Maaf, apa ada dibesarkan orang kaya kalau tidak ada dilahirkan ibu? Nggak ada kan? Dia hanya membesarkan, bukan melahirkan. Sebaik-baik ibu angkat ibu di Jakarta sekarang, dikasih mobil sama ibu Pajero Sport, Expander, Brio, makin lama makin murah memang. Betul. Itu nggak bisa digantikan dengan melahirkan. Jadi nggak ada alasan durhaka ya, karena apa? Tidak ada setetes pun darah keluar ibu angkat kita ketika melahirkan. Yang melahirkan kita ibu kandung kita kok. Teori saya begitu memahami ini. Untuk menghapuskan kebencian kepada ibu. Sama dengan konflik. Kalau ibu beda pendapat dengan ibu, mengalah sajalah. Maaf ya Bu, saya pulang dulu. Assalamualaikum, Ma. Mengalah, Bu. Apalagi Bu, kita sudah pikun, umur 87. Saya punya opung dulu sampai tua, Bu, hampir 100 tahun meninggal. Jadi kalau disuruh sholat, jam 11 sudah sholat dia. Opung, ini belum zuhur. Tahu aku dari kau, katanya. Udah sakarat mula, saya pikir. Abdi mah cicing wae. Karena umur sudah 90 lebih, sudah pikun. Dia kena gula, hipertensi. Opung saya, ayahnya ibu saya. Kami punya duren dulu, pohon duren. Begitu jatuh duren, tolong ambilkan duren, mau ku makan. Opung kan kena gula, mau ku makan duren, aku katanya. Pura-pura turun kita keluar. Oh nggak ada, Pung, sudah diambil orang gitu.
bohong dikit-dikit karena melindungi dia. Orang tua juga begitu. Nah, mama pengen makan durian. Nah, astagfirullah, mama kan darah tinggi, asam urat, kolesterol, tolong kamu cari ya nak. Pura-pura aja ibu keluar rumah 1 jam, mutar-mutar rumah tetangga, ke rumah Bu Ayu ibu. Udah 1 jam pulang lagi. Masya Allah ma, kenapa? 1 jam udah keliling, nggak ada jual durian ma. Betul iya, para ngobrol dengan Bu Ayu ngerumpi. Itulah bohong apa-apa demi melindungi ibu. Ya demi melindungi ibu. Sebab kalau ibu bilang iya nanti saya beli durian, 2 jam meninggal. Kami dulu sering bohong sama opung kami. Oh makan durian, nggak ada durian pul. Padahal hidungnya kan tajam. Orang jatuh durian dekat rumah kami ada pohon durian dulu. Masya Allah. Apalagi sama ibu kandung, maaf ya bu, sebentar saya cari dulu. 2 jam ngobrol ke apartemen Bu Ayu. Udah 2 jam. Kok pulang? Iya ibu, saya minta durian pura-pura aja tadi. Bu, Masya Allah, udah keliling bu sampai ke Kelapa Gading, kemana-mana nggak ada durian. Oh iya ya sudah. Karena apa? Ibunya ibu kolesterol, asam urat, diabetes, habis itu ibu. Sudah jelek belagu lagi kan kira-kira begitu. Ya terus ayat itu. Hanya kepada aku kembalimu. Di ayat berikutnya ini stressingnya di sini. Dan jika keduanya memaksa untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Tuh nggak boleh bu. Nah besok malam Natal nak kumpul nak, adik-adikmu semua ngumpul besok kita doa bersama ya nak. Mohon maaf ya bu, saya sudah muslim di Jakarta, nggak boleh bu. Ini mamamu nak, saya tahu bu, demi Allah haram bu. Saya sudah muslim 6 tahun lalu saya mualaf. Mohon maaf ya bu. Jadi kalau ibu mengucapkan itu jangan selamat Natal. Ibu ucapkan apa? Salamun ala man ittaba'al huda. Jadi ibu ketemu tetangga Bu Ayu, ketemu Liung Sung Cik, ketemu Ahok, salam dia. Ucapkan apa? Salamun ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Jadi doa buat dia dan kita mendoakannya dapat pahala dan kita terhindar dari dosa mengucapkan selamat Natal. Saya sekarang menyikapinya begitu. Kalau bersalaman dengan kawan-kawan saya Natal tahun baru, salamun ala man ittaba'al huda. Apa artinya jir? Bagus keselamatan kepada kamu. Dalam hati kita kalau kamu ikut Rasul, kalau enggak begitu. Salamun ala man ittaba'al huda. Ittiba' mengikuti. Salamun ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada orang mengikuti petunjuk. Ya, itu ucapkan bu. Kalau tangga ibu sangat terpaksa, sebelah ibu Katolik, ibu akrab, sudahlah, salam aja dia. 25 Desember itu. Salamun ala man ittaba'al huda ya bu. Masya Allah, Masya Allah. Salamun ala man ittaba'al huda, Pak Pastur. Apa itu Pak? Bagus doa itu Pak, gitu aja. Ya, ibu ya bu, udah, ibu jangan ini. Terus dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Tetap bu, walaupun orang tua ibu beda agama, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, kalau di dunia pergauli mereka birrul walidain. Seperti saya katakan tadi, datang puting beliung di Jogja, gentengnya melayang 607, beli ikan. Berasnya habis, tinggalkan. Masuk rumah sakit bayari. Tunjukkan ibu setelah Islam harus lebih bagus daripada sebelum ibu masuk Islam. Ini seorang Chinese masuk Islam bu, orang kaya dari Bandung. Dia Katolik. Beberapa tahun lalu saya Islamkan. Tiba-tiba saya ditelepon. Dia tinggal di apartemen Jakarta Pusat ini. Pak Munjil mohon maaf, ingat nggak sama saya? Siapa yang bapak Islamkan dulu? Si Anu. Begini bu Pak. Ibu saya kan Katolik taat di Bandung. Ayah saya Katolik taat. Boleh nggak Pak saya mengucapkan Natal? Jangan ya Pak, Bapak sudah Muslim. Tapi Bapak harus lebih mulia akhlaknya, lebih pemurah sebelum Bapak masuk Islam, agar mereka simpati, tertarik sama Islam. Datang aja ke Bandung, ucapkan itu. Salamun ala man ittaba'al huda. Ya Bu ya. Jika di rumah itu ada acara potensi kebaktian doa bersama, maaf ya Bu, saya keluar sebentar. Menurut ibu kira-kira 1 jam baru selesai kebaktiannya, udah baru pulang. Jangan hadir di sana karena mencederai akidah kita. Ya Bu ya. Oke terus
Kembali ke Al-Quran, langsung lompat ke 373 70 sampai 73. Karena waktu kita sudah habis 1 jam 20 menit sudah. Ibu mungkin sudah capek, sudah lapar. Saya yang belum makan siang ini. Ya, terus. Iya, 70 sampai 73, surat 3 dari ayat 70, stressingnya. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui kebenaran? Coba lihat Bu. Ya ahli kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Kenapa kamu mencampurkan ayat Allah yang hak dan batil? Padahal di Bible ada bahwa akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad. Mana dalilnya? Surat 61 ayat 6 Al-Quran. Di Bible ada. Akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad. Di Al-Quran ada juga surat 61 ayat 6. Langsung buka. Teruskan dululah surat 3 ayat 70 sampai 73. Baru nanti 616 langsung. Teruskan sampai 73. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan kamu menyembunyi kebenaran padahal kamu mengetahui? Nah, saya pernah dialog dengan pendeta Bu. Sudah dialog, saya jelaskan ketuhanan Islam, saya jelaskan Isa dalam Al-Quran, Muhammad dalam Bible. Tahu nggak endingnya? Saya tahu Pak, Allah itu Tuhan. Saya tahu Al-Quran kitab suci. Saya tahu Muhammad itu Rasul. Tapi kalau saya masuk Islam, siapa yang bertanggung jawab terhadap ekonomi saya? Karena pendeta struktur gajinya jelas Bu. Tamat sekolah tinggi teologi ya, mereka gaji misalnya 12 juta. 10 tahun mereka jadi pendeta, gaji mungkin 50 juta. Ada gaji mereka 100 juta. Betul Bu. Kalau Ustadz kan nggak jelas, dikasih syukur, nggak kasih nganggur. Kadang lupa ngasih, kadang amplopnya kosong. Makanya Ustadz harus ikhlas. Kadang dikasih nasi kotak, kadang lupa beli nasi kotak. Ya, di sini pernah terjadi begitu. Subhanallah, subhanallah. Ya, kadang nggak ada, kadang istiqomah nasi kotaknya, isinya muter-muter di situ aja 3 tahun. Saya bukan nyindir, kira-kira begitu. Di tempat lain, di sini nggak beda ya. Ya, kira-kira begitu. Nah. Kalau mereka nggak punya standar gaji 100 juta, 200 juta, makanya jangan heran mereka bisa bertahan hidup di Jawa Barat bertahun-tahun, memurtadkan orang Sunda, keluar masuk gunung di Aceh dan Sumatera Utara, memurtadkan orang Muslim, karena anak istrinya di Jakarta dijamin gereja. Berapa sebulan? 70 juta, selesai. Mereka memurtadkan orang-orang Sunda, memurtadkan orang-orang Sumatera Barat, memurtadkan orang Aceh di pesisir timur. Karena apa? Kesejahteraan keluarga ditanggung gereja dan jamaah. Kita kan Ustadz tidak ada standar. Kalau terkenal dia masuk YouTube agak gedean, kalau nggak masuk YouTube kecil. Kalau masuk televisi agak besar, kalau nggak pernah masuk televisi kecil. Betul kan Bu? Ini apa realita di Indonesia apa boleh buat seperti ini gitu. Bagi saya nggak ada masalah itu. Yang penting dakwah saya didengar orang, diamalkan, saya dapat pahala. Mau kasih nasi kotak syukur, nggak nasi kotak ya turun saya makan warteg di jalan. Ini alhamdulillah sudah ada 2 itu ya. Sudah. Judulnya apa itu sama ya. Baik, terus. Dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman pada awal siang dan ingkarilah di akhirnya. Iya, pura-pura masuk Islam kamu, nikahi orang Sunda, menangis waktu disyahadatkan, berpelukan dengan ustadz dan ajengan, ingkari mereka di sore hari. Realitas sekarang di Indonesia. Nikah dengan orang Muslim, betul? Di Masjid Istiqlal, di Masjid Agung Pekanbaru, di Masjid Agung Medan, di Masjid Agung Banjarmasin. Punya anak dia bilang, izinkan saya poligami atau saya dan kamu ikut agama saya. Ini Al-Quran menjelaskan. Pura-pura aja kamu masuk Islam pagi hari, nggak apa-apa. Nikah pindah agama mereka, habis bersyahadat berpelukan dengan mertuanya yang Muslim, dia menangis habis berpelukan kayak teletabis begitu. 3 tahun punya anak 2, yang 1 tahun, yang 1 3 tahun. Diancam. Ini kejadian Bu, anak pejabat negara dulu kami nangani kasus. Dia bilang begini, kamu izinkan saya nikah lagi poligami karena Islam membolehkan, atau ikuti saya baptis kamu di Dumai. Karena istrinya cintanya kepada suami, bablas 3 anak plus dia nyebrang pindah agama. Mau bilang apa?
Ini ada penjelasan dari Al-Quran, teksnya ada, nasnya ada, dalilnya ada. Berimanlah kamu di pagi hari, sore hari ingkari mereka. Itu kan hanya simbol, Bu, pagi hari dengan sore hari. Bisa 3 tahun, 4 tahun. Hati-hati ya Bunda. Makanya Ibu kalau sangat terpaksa anak Ibu mau nikah dengan orang beda agama dan siap masuk Islam, bikin surat pernyataan, disegel yang bertanda tangan di bawah ini, Franciscus Caperius Suparjo. Dengan ini menyatakan siap menerima Islam, agama ahli sunnah wal jamaah. 1. Setelah saya masuk Islam dan menikahi anak ini, saya bersedia wajib mengikuti pendidikan Islam ahli sunnah dan wal jamaah, mendatangkan ustadz ke rumah saya. Yang kedua, jika di kemudian hari saya kembali ke agama lama saya, saya tidak boleh mengajak, membujuk, mengintimidasi anak dan istri saya ikut agama saya. Yang ketiga, semua harta yang didapatkan selama pernikahan jatuh ke tangan anak dan istri saya. Berat loh ini. Demikianlah surat pernyataan ini saya tantangani tanpa di bawah tekanan dari pihak manapun. Nama Katolik saya Franciscus Caperius Suparjo, SH, tanda tangan. Kalau dia betul-betul masuk Islam, dia tidak akan takut menantangani. Tapi kalau tidak, hati-hati, lakukan itu sekarang. Ibu pulang aja dulu. Betul Bu, saya sudah punya sikap seperti itu. Karena banyak kasus setangan, oh Pak Munjur saya masuk Islam, benar iya, saya siap dididik secara Islam. Ibu tahu apa yang terjadi? Begitu anak 3, dia kembali ke agama lama, istrinya ikut, anak semua ikut agama lama. Sudah ngomong wanti-wanti sama bapak ibunya, Pak, ini penipuan. Enggak Pak Munjur, dia sudah janji kok, saya ikhlas masuk Islam, saya dididik secara Islam, saya akan mengikuti ajaran Islam. Begitu anak 2, maaf Bu ya, itu istri saya masih hidup saksi, pindah agama, istrinya ikut agama dia, anak ikut agama. Apa yang terjadi Bu? Kita pengaruhi istrinya agar kembali Islam. Tiba-tiba setahun yang lalu perceraian terjadi. Saya bilang alhamdulillah, kesempatan anak yang wanita itu masuk Islam. Ternyata apa dia bilang? Saya tidak akan kembali masuk Islam. Kenapa Mbak? Karena ibadah dalam Islam itu ribet. Harusnya potensi kembali Islam karena sudah cerai. Apa dia bilang? Ribet. Harus bangun subuh lah, harus berjilbab, harus itu, harus ini. Itulah sudah Allah tutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim khishawah. Makanya hati-hati Bu. Terutama anak ibu di 4 fakultas, kedokteran, teknik, ekonomi, hukum. Mahasiswa Islam yang diincar. Awalnya nikah, mereka masuk Islam, begitu punya anak, paksa anak istri ikut agama mereka. Ini taktik strategi. Hati-hati anak ibu kasus seperti ini. Baru-baru ini saya menangani kasus. Ibunya Sunda, bapaknya orang Sumatera Barat. Nikah begitu sama-sama dokter, begitu nikah udah ada perjanjian tidak akan terjadi pernikahan kalau nggak seiman. Oh apa yang terjadi? Ternyata anak yang orang Sunda Padang tadi mengalah masuk agama mereka. Mau gila bapaknya, mau gila Bu sama saya cerita. Bukan orang miskin, orang kaya, fakultas kedokteran swasta. Nyebrang Bu, ikhlas. Kasus kedua ini saya nangani orang Padang, bersuamikan orang Indonesia Timur, calon. Saya datangkan ke rumah, mereka datang jam 11 malam. Saya tanya, Mas kalau nikah ikut Islam mengalah sama istri? Enggak Pak. Terus beda agama? Enggak. Terus saya bilang, terus siapa yang ikut agama? Apa kata si perempuan yang muslimin? Saya Pak yang mengalah masuk agama dia. Astagfirullah. Saya Pak yang pindah agama. Di rumah saya, ibunya hampir pingsan tengah malam di rumah saya. Target mereka 4 ini Aceh, Padang, Sunda, Betawi, karena dianggap 4 suku ini suku paling fanatik di Indonesia. Itu jelas dalilnya. Ingkari di sore hari, pura-pura kamu Islam, masuk Islam katanya. Itu Al-Quran informasi. Ulangi baca Mas. Terus golongan ahli kitab berkata kepada sesamanya, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang, dan ingkarilah di akhirnya. Keluar kau, murtad kau, tinggalkan agama itu, ingkari di akhirnya katanya. Ini realita di Indonesia sekarang. Terus agar mereka kembali kepada kekafiran, dan janganlah kamu percaya selain kepada orang-orang yang mengikuti
agamamu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Halus, Maha Mengetahui. Jadi kesimpulannya, Bu, Allah sudah tegaskan ini. Siapa Isa Al-Masih? Kenapa kita waspada? Kenapa tidak boleh mengucapkan itu? Karena mencederai akidah. Diponis Allah lah. Buka Al-Quran surat 9, 30, 31. Endingnya surat 5, 72, 73. 4 ayat lagi. Buka surat 9 ayat 30, 31. Kemudian surat 5, 72, 73. Neraka. Khalidina fiha abada. Ibu jangan main-main api loh. Ini akidah. Surat 9 ayat 30 dan 31. Langsung Mas. 30, 31. Udah ketemu Ibu? At-Taubah surat 9, 30, 31. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Iya, orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Kenapa, Bu? Uzair ini bukan sejaman dengan Nabi Musa, tapi mampu mengumpulkan kitab Taurat. Mereka mengaguminya. Oh, ini jangan-jangan anak Tuhan. Kenapa? Enggak mungkin mampu mengumpulkan manuskrip Taurat. Dia sendiri tidak hidup dengan zaman Musa. Mengagumi guru berlebihan itu terjadi di Indonesia. Taklid pada guru berlebihan. Kalau bukan gurunya nggak mau ikut pengajian. Kalau bukan radionya nggak mau dengar. Kalau bukan ustadznya nggak mau datang. Betul? Terjadi sudah sejak zaman Yahudi dulu. Oh, ini hebat, ini Uzair. Bo, hati-hati sekarang. Anak-anak ibu kejebak dengan berpikir seperti ini. Kalau bukan radionya nggak mau dengar. Kalau bukan ustadznya nggak mau dengar. Kalau bukan kajiannya nggak mau datang. Kalau nggak berjenggot nggak mau teguran. Betul? Ada kan seperti ini? Ada. Salah pikir ini. Terus